Formula yang kedua ada di dalam ayat 24. Percaya telah menerima, maka akan diberikan. Percaya telah menerima, maka akan diberikan. Percaya telah menerima, maka akan diberikan. Perhatikan kata akan dan telah. Percaya telah menerima, maka akan diberikan. Tadi percaya akan terjadi, maka akan terjadi. Nah, ini lebih advance nih, saudara. Percaya bukannya akan, tapi percaya telah menerima, maka akan diberikan. Kalau engkau meminta sesuatu kepada Tuhan, percayalah bahwa engkau telah menerimanya. Maka itu akan diberikan kepadamu. Ini formula iman, kalau saudara terapkan pasti terjadi. Namanya juga formula. Formula itu ilmu pasti, bukan ilmu kira-kira. Formula itu pasti sifatnya, ilmu pasti. Kalau engkau percaya akan terjadi, maka akan terjadi bagimu. Kalau engkau percaya bahwa engkau telah menerimanya, maka akan diberikan kepadamu. Nah, ketika kita berdoa meminta sesuatu kepada Tuhan, kita harus percaya bahwa kita telah menerimanya. Coba sama-sama katakan, percaya telah menerima, maka akan diberikan. Percaya telah menerima, maka akan diberikan. Bagaimana caranya kita bisa percaya apa yang kita belum terima, tapi kita percaya kita telah menerima. Ada banyak hamba Tuhan yang cerita sama saya, dengan iman dia bergerak, beli ruko, cicilan. Sekarang teriak-teriak cicilannya berat. Loh, memang sudah dihitung-hitung belum? Ya, orang-orang dorong saya dan saya pikir beriman dan menurut hitungan masuk. Pertanyaannya, apakah Tuhan sudah bicara kepada saudara? Apakah itu sudah fix? Tuhan ingin yang sama. Saya tidak membeli apa saja yang saya ingin beli. Saya bahkan cerita sama saudara, bahkan saya mau beli bubur aja, seringkali nggak jadi. Yang notabene-nya cuma berapa? 5 ribuan mungkin. Saya pikir saya cukup punya iman untuk bertindak. Waktu anak saya mau disekolahkan di sekolah internasional, secara hitung-hitungan nggak cukup. Tapi saya rasa iman saya cukup untuk memenuhinya, mencukupinya, untuk membayar biaya sekolahnya. Dan saya bertindak. Dan benar sejauh ini Tuhan terus mencukupkan semuanya. Inilah yang sering disalah mengerti oleh orang banyak, saudara. Mereka pikir iman itu sama dengan nekat. Kalau boleh saya bilang, iman itu menghadapi tantangan dengan penuh perhitungan dan perencanaan. Itu iman. Kenapa saya bisa ngomong seperti ini? Ayo coba kita lihat kisah tentang orang lumpuh yang digotong oleh 4 orang temannya. Saudara ingat ayat itu? Kan baru kita bahas di Daily Bread kan? Ada seorang lumpuh. 4 orang temannya ini beriman bahwa dia akan disembuhkan kalau dia bertemu dengan Yesus. Apa yang mereka lakukan? Mereka gotong si lumpuh. Lalu sampai di rumah itu nggak ada pintu masuk yang terbuka karena semua sudah penuh dengan orang banyak. Apa yang mereka lakukan? Mereka bongkar genteng di atas. Mereka turunkan dari atas ke bawah. Mau tanya, kira-kira mereka memperhitungkan nggak kekuatan dari tali-talinya, lalu kain pakai tilam kan, kira-kira tilamnya, talinya, ikatannya, bagaimana cara menurunkannya, kira-kira mereka punya perencanaan atau perhitungan nggak? Hah? Loh, kalau nggak diperhitungkan, ambil tali sembarangan, ambil tilam sembarangan, kalau jatuh gimana? Talinya lepas. Gubrak. Nanti yang terjadi bukan sembuh, mati.
Orang lumpuh jatuh dari atas genteng, matilah. Mereka pasti berhitung dan bikin rencana. Lah gimana semua pintu tertutup? Ayo kita lewat atas, kita buka gentengnya, kita rencanakan. Kamu dari sini, kamu dari situ, kamu pegangin gini, kamu pegangin gini. Di salah 4 orang itu, kan 4 orang. Kalau salah 1 kan cuma 1. Salah 4 orang. Di salah 4 orang itu pasti ada pemimpinnya yang perintah-perintah. Di dalam satu kelompok, Tuhan selalu membangkitkan seorang pemimpin yang kasih arahan. Kamu begini ya, kamu begitu ya, kamu begini ya. Gitu saudara. Minimal 1 lah. Kalau ada 2 ribut. Kamu pegangnya gini, kamu pegangnya gini. Kita ikatnya harus begini, harus kuat, harus kuat. Kalau nggak jatuh ini. Iman juga penuh perhitungan dan perencanaan. Yesus berkata, kalau kamu mau pergi berperang, hitung-hitung dulu. Kekuatanmu berapa, kekuatan musuh berapa. Baru pergi perang. Kalau mau bangun, hitung-hitung dulu. Jangan nggak ada uangnya bangun. Saya tahu ada kasus-kasus khusus. Di mana belum ada apa-apa, tapi Tuhan perintahkan jalan. Saudara jalan, itu bisa. Tapi secara umum, iman penuh perhitungan dan perencanaan. Iman tidak sama dengan kenekatan. Yang tanpa perhitungan dan tanpa perencanaan itu orang nekat, bukan orang beriman. Selamat siang semuanya. Apakah sekarang sudah lapar? Belum, puji Tuhan. Berarti masih bisa 3 jam lagi dong. Fred dan friend yang tadi saya ceritakan. Friend juga memperhitungkan dan merencanakan. Kapan dia bisa pergi ke sana, naik bisnya apa, dan bagaimana dia harus titip anak-anaknya supaya bisa pulang nanti merayakan. Direncanakan semuanya, diperhitungkan. Jadi dalam mengambil langkah iman, tindakan iman tetap ada perhitungan dan perencanaan yang cukup matang. Tanpa itu semua bisa berantakan. Sudah paham apa yang saya sampaikan? Jadi bagaimana caranya iman Tuhan, iman Allah bekerja dalam hidup saudara? Pastikan hatimu murni. Pastikan hatimu tidak tercemar, hatimu lurus, tidak melenceng. Dan perkara hati, hanya Tuhan dan saudara yang tahu apakah hatimu murni atau tidak. Kalau ada orang bilang, oh, kamu kepahitan, belum tentu. Kalau saudara marah, dibilang kepahitan, belum tentu. Yesus marah, ngamuk-ngamuk di bait Allah. Mungkin orang Farisi bilang, kepahitan. Tapi apakah Yesus kepahitan? Tidak. Dia marah dengan hati murni. Bisa juga rupanya marah dengan hati murni. Contohnya Yesus. Saudara mau bilang hati Yesus kepahitan kan enggak. Pasti hatinya murni untuk Allah. Dia marah. Pastikan saja engkau berada di bawah terang Roh Kudus dan cek hatimu, scan hatimu di bawah terang Roh Kudus. Apakah hatimu murni? Kalau hatimu murni, dengan mudah engkau mempercayai Tuhan. Makanya perhatikan, rata-rata orang yang beriman adalah orang yang punya hati murni. Lurus, nggak neko-neko. Karena dengan mudah dia mempercayai Tuhan, hatinya murni. So, apa kesimpulan dari semuanya? Bangun hati nurani yang murni. Ya, hidup dalam hati nurani yang murni selalu. Dan kalau hati nuranimu sudah murni, engkau melatih imannya Allah ini. Pelajari kembali cara beroperasinya
lalu engkau ikuti cara beroperasinya, engkau pelajari cara beroperasinya, lalu mulai meniru cara beroperasinya, pelajari formulanya, percayai formulanya. Kalau engkau melakukan ini, pasti terjadi ini. Itu pasti sifatnya karena bersifat formula. Amin. Saudara praktekkan semuanya, waktu-waktu mendatang akan ada banyak hal yang bisa kita buat dengan imannya Allah. Kita akan bisa melakukan apa yang Yesus lakukan dan bahkan hal-hal yang lebih besar lagi bisa kita lakukan. Kita akan mewujudkan seluruh rencana Tuhan dengan iman. Bukan dengan kemampuan kita, bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kecerdasan kita, tapi dengan iman yang dari Allah. Percayalah kepada Allah. Miliki iman di dalam Allah. Miliki imannya Allah. Ikuti cara beroperasi imannya Allah. Percayai, pegang formula imannya Allah. Miliki hati nurani yang murni. Engkau bangun imannya Allah di situ. Maka semua akan terjadi. Bukan hanya seperti yang Dia kehendaki, tapi seperti yang engkau kehendaki. Amin. Masa keagamawian telah berakhir. Masa orang-orang beriman dibangkitkan telah datang, saudara-saudara. Dan bersyukurlah karena saudaralah orang-orangnya yang sedang Tuhan bangkitkan. Saya percaya Tuhan akan membangkitkan para pahlawan iman, para pejuang iman yang akan berjalan dalam iman, yang akan hidup dengan iman, hidup oleh iman. Orang benar harus hidup oleh iman. Kalau engkau mengundurkan diri, Tuhan tidak berkenan. Hanya iman yang bisa memperkenan hati Allah. Tanpa iman tidak ada seorang pun yang bisa berkenan kepada Allah. Amin. Kalau saudara orang benar, saudara akan hidup oleh iman. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saudaralah orangnya yang penuh dengan iman. Engkau percaya kepada Allah bahwa apa yang kau minta telah engkau terima. Engkau percaya kepada Allah bahwa Allah mencukupi semua kebutuhanmu. Dan engkau berkata seolah-olah semua telah terjadi. Engkau bertindak seolah-olah semuanya telah terjadi tanpa pernah berbohong juga. Dan sekali waktu kita akan melihat semua terjadi seperti yang kita percayai. Seperti yang kita percaya, Dia dapat melakukannya bagi kita. Haleluya. Bangkit berdiri sama-sama. Haleluya. Haleluya. Oke. Refnya. Engkau membawaku mendekat kepadamu. Engkau mengangkatku ke tempat-tempat tinggi, memenuhi panggilanmu, menggenapi rencanamu. Oleh anugerahmu aku siap. Engkau membawaku mendekat kepadamu. Engkau mengangkatku ke tempat-tempat tinggi, memenuhi panggilanmu, menggenapi rencanamu. Oleh anugerahmu aku siap. Engkau membawaku. Engkau membawaku
Lukas, tadi tangan dia sakit. Coba digerak-gerakkan. Sudah oke? Sudah sembuh? Hilang sama sekali sakitnya? Haleluya. Berikan pujian bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Haleluya. Dari tadi pagi atau semalam ya WA saya? Semalam dia WA saya, tolong doakan tangan saya sakit. Lalu tadi pagi ketemu saya sebelum ibadah juga dia bilang, sakit tangan saya, doakan. Iya, nanti ibadah dulu. Lalu dia bilang, ini kayaknya sakitnya gara-gara ronda nih, Sabtu malam yang lalu. Saya bilang, siapa yang suruh waktunya ibadah dia ronda? Karena waktunya ibadah jangan ronda. Betul? Haleluya. Angkat tanganmu. Engkau membawaku mendekat kepada. Oh, haleluya. Engkau mengangkatku ke tempat-tempat tinggi, memenuhi panggilanmu, menggenapi rencanamu. Oleh anugerahmu aku siap. Padamu, Engkau mengangkatku ke tempat-tempat tinggi, memenuhi panggilanmu, menggenapi rencanamu. Oleh anugerahmu aku siap. Engkau membawaku mendekat kepadamu. Engkau mengangkatku ke tempat-tempat tinggi, memenuhi panggilanmu, menggenapi rencanamu. Oleh anugerahmu aku. Sekali lagi katakan, Engkau membawaku mendekat kepadamu. Engkau mengangkatku ke tempat-tempat tinggi, memenuhi panggilanmu, menggenapi rencanamu. Oleh anugerahmu aku siap. Oleh anugerahmu, oleh anugerahmu aku siap. Oleh anugerahmu, oleh anugerahmu aku siap. Oleh anugerahmu, oleh anugerahmu aku. Sekali lagi, oleh anugerahmu, oleh anugerahmu aku siap. Oh, aku siap. Semua siap. Angkat tanganmu, katakan, oleh anugerahmu aku siap Tuhan. Oleh anugerahmu aku siap. Oh, memiliki imannya Allah, mengoperasikan imannya Allah dalam hidupku. Aku siap mempercayai Tuhan lebih dari segalanya. Aku siap mempercayai Tuhan lebih dari segalanya. Haleluya. Oh, haleluya. Engkau Tuhan yang berkuasa lebih dari segalanya. Engkau Tuhan yang perkasa. Engkau Yesus yang perkasa, yang perkasa lebih dari segalanya. Ku sembahkan Tuhan lebih dari segalanya. Oh, ku sembahkan
ada saudara kita Michael yang sakit di bagian pinggangnya. Itu sebabnya hari ini dia tidak datang. Kita doa buat dia ya. Haleluya. Kalau ada di antara saudara yang sakit juga boleh angkat tangan, kita doa sama-sama. Ini bukan karena doa saya, tapi karena doa kita bersama dan karena kita sama-sama percaya kepada Allah. Amin. Michael, angkat tanganmu di rumah, taruh tanganmu yang di sebelah lagi di bagian pinggangmu. Ada peradangan di otot di pinggangnya katanya. Oke. Yuk kita berdoa sama-sama. Bapa di surga, kami berdoa buat Michael yang sedang sakit. Peradangan otot di pinggangnya, peradangan sendi atau otot di pinggangnya Tuhan. Dan sekarang dia sedang ada di rumahnya. Kami mohon Engkau menjumpai dia, Engkau melawat dia, menjamah tubuhnya di dalam nama Yesus. Semua peradangan di bagian pinggangnya kami perintahkan pergi sekarang di dalam nama Yesus. Sembuh di dalam nama Yesus. Segala rasa sakit pergi di dalam nama Yesus. Terjadilah, terimalah kesembuhan itu sekarang dalam nama Yesus. Haleluya. Sembah Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku sembah Kau Yesus, lebih dari segalanya. Ku sembah Kau saya merasa Tuhan juga ingin menyembuhkan orang-orang yang sakit di bagian lehernya. Kita berdoa buat orang-orang yang sakit di bagian lehernya, entah sakit apa, pokoknya ada di bagian lehernya. Bapak, kami berdoa untuk orang-orang yang sakit di bagian lehernya. Entah sakit tiroid, entah sakit radang tenggorokan, entah sakit kelenjar getah bening di sekitar lehernya. Di dalam nama Yesus, kami perintahkan segala sakit penyakit ini pergi dalam nama Yesus. Sembuh. Kami perintahkan sembuh. Sekarang semua benjolan hilang, sirna sekarang dalam nama Yesus. Terjadilah, terimalah. Haleluya. Ku sembah Kau lebih dari segalanya.
Biar nama Tuhan ditinggikan, dibesarkan, dipermuliakan dalam hidup kami, lewat hidup kami. Dan kami percaya apa yang Kau ajarkan pada hari ini, untuk kami memiliki iman seperti yang Allah miliki, seperti yang Yesus miliki. Itu disebabkan karena Engkau ingin memberikannya kepada kami, karena Engkau ingin kami memilikinya, dan karena Engkau ingin kami melakukan pekerjaan yang sama seperti yang Kau lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada apa yang telah Engkau lakukan. Mampukan kami, beri kami anugerah-Mu, karena hanya dengan anugerah-Mu kami siap untuk melakukan apapun yang Kau mau kami lakukan. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih buat firman-Mu, buat hadirat-Mu, buat pengurapan-Mu, buat kesembuhan yang telah Engkau berikan bagi kami semuanya. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Berikan pujian bagi Tuhan Allah kita, Allah yang perkasa, Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. Pujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Dan mengucapkan syukur terima kasih kepadamu ya Tuhan. Di atas segala Tuhan, ya Raja, di atas segala Raja, ya Allah, di atas segala Allah. Bagimu lah semua kemuliaan dari sekarang